Selamat sore teman-teman Sobat Trader. Ya, selamat sore semua. Sore Sobat Trader, balik lagi nih ke Glory di Market Talk episode 2. Hari ini Glory ditemenin sama Bapak Lukman, selaku market research kita dari GK Invest ya Pak Lukman ya. Pak Lukman, Ya, gimana Pak kabarnya? Sehat? ya, alhamdulillah sehat-sehat saja. Meskipun cuaca lagi kayak gini, tapi alhamdulillah sehat. Gimana Gloria juga sehat? Alhamdulillah. Puji Tuhan sehat. Semoga Sobat Trader juga di tengah cuaca seperti ini tetap sehat ya. Oke. Nah, Pak, untuk market talk hari ini ya Pak ya, kita mau bahas tentang kejadian pasar minggu lalu nih Pak Lukman. Gitu. Oke, Nah, kenapa dengan kalau minggu lalu? nah kalau pasar minggu lalu kan Pak itu dikejutkan dengan data ekonomi Amerika nih Pak Lukman, yang Ya, dirilis akhir pekan lalu ya Pak. Jadi ini data yang cukup mengejutkan karena menunjukkan angka indeks sentimen konsumen ya Pak ya, yang berada di posisi terendah ya Pak ya, posisi terendah dalam satu dekade, di mana inflasi Amerika ini bertengger di puncaknya Pak. Kayak gitu. Bapak bisa jelasin dong Pak, buat sobat-sobat trader kita GK Invest ya Pak. Ini gimana sih kondisi pasar minggu lalu Pak? ya, ya. Jadi mungkin kurang lebih kayak gini ya, bahwa perekonomian Amerika Serikat itu ditopang oleh sektor konsumerisme, di mana angka konsumen ini selalu menjadi yang paling penting bagi pelaku pasar untuk menguji tingkat kesehatan market. Nah, pada minggu lalu secara mengejutkan post pandemic itu tingkat konsumsi masyarakat Amerika Serikat berada pada titik terendahnya dalam satu dekade terakhir ini. Ini membuktikan bahwa kemampuan beli masyarakat Amerika Serikat berada pada posisi terendah yang tidak terpaut jauh dari ketika krisis keuangan Amerika Serikat mulai menghantam pada tahun 2009. Tentu saja ini sangat mengejutkan perekonomian, pelaku ekonomi global khususnya ya, karena angka inflasi Amerika Serikat sendiri pada beberapa waktu terakhir ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Memang satu sisi bahwa konsekuensi daripada pasca pembukaan ekonomi setelah lockdown dan sebagainya, kebutuhan masyarakat meningkat, namun ada krisis pasokan mendorong harga-harga mengalami kenaikan. Nah, ini yang menyebabkan inflasi Amerika Serikat pada posisi tertinggi. Sayangnya, kenaikan harga barang-barang ini tidak diikuti dengan kenaikan upah. Nah, ini yang membuat kemampuan beli mereka mengalami penurunan. Alhasil, data ekonomi terkini menunjukkan seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa tingkat belanja konsumen Amerika Serikat berada pada titik terendahnya. Oke, Oke. oke. Kurang lebih gitu ya Pak berarti ya. Kemudian Pak, Ya, untuk ekspektasi pasar nih Pak Lukman. Ekspektasi pasar terhadap perkembangan ekonomi Amerika sekarang ini gimana sih Pak? Ekspektasi pasar. ya. Dengan kondisi ekonomi yang kurang lebih seperti itu, kita bisa melihat hasil perdagangan minggu lalu, di mana dolar Amerika Serikat yang awalnya cukup confidence bahwa kondisi ekonomi akan terus membaik, inflasi akan naik, mendorong kenaikan dolar pada level tertingginya. Namun sayangnya angka sentimen konsumen yang mengejar itu membuat dolar sedikit mengalami koreksi. Nah, ini Oke. menimbulkan sedikit goncangan terhadap market sehingga pasar merasa cukup was-was mengenai kesehatan Amerika Serikat. Nah, dampaknya adalah minat terhadap aset lindung nilai seperti emas, seperti yen misalnya, itu mengalami kenaikan. Seperti itu.
Oke, itu kan dampak untuk aset lindung nilai ya Pak, untuk emas Ya. dan untuk yen. Nah, kemudian Pak, dampaknya sendiri nih ke mata uang, pasar mata uang, khususnya dolar ya Pak ya, dan sejumlah mata uang besar lainnya kecuali yen tadi ya Pak ya, berarti ya itu gimana tuh Pak Lukman? Ya, eh, sebenarnya dolar Amerika Serikat masih dalam tren kenaikannya. Mengingat bahwa pasar cukup percaya diri bahwa ekonomi Amerika Serikat akan membaik. Kemudian suku bunga Amerika Serikat kemungkinan diharapkan akan dinaikkan lebih cepat daripada perkiraan. Kalau dulu-dulunya dengan inflasi yang tidak melejit seperti ini, pasar memperkirakan bahwa The Fed itu akan menaikkan suku bunga mungkin kira-kira mungkin masih setahun atau 2 tahun lagi, misalnya seperti itu. Tapi dengan kondisi ekonomi sekarang, di mana inflasi hampir 3 kali lipat dari target yang sudah ditetapkan, ini membuat pasar berpikiran bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lebih awal daripada yang sudah diperkirakan. Yang artinya dolar dalam jangka menengah dan panjang memiliki kans untuk naik lebih lama. Dampaknya terhadap mata uang lainnya adalah tentu saja mereka punya sentimen negatif yang cukup besar. Terlepas dari faktor domestik misalnya, maka euro, pound sterling, Aussie, dan sebagainya akan mengalami tekanan sehingga kita bisa melihat bagaimana euro misalnya itu bisa mengalami penurunan atau jatuh ke level terendahnya dalam 16 bulan terakhir ini. Kemudian pound sterling juga demikian. Nah, belum lagi mereka juga dihadapkan dengan masalah domestik, di mana sejumlah indikator ekonomi nasional mereka menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu menggembirakan. Nah, ini yang membuat mata uang seperti mereka ini masih berpeluang untuk bearish dalam masa jangka pendek ini seperti itu. Oke, oke. Nah, Glory mau nanya nih Pak, untuk ke emasnya, ya Pak ya. Tadi kan kita bahas Ya. tentang euro ya Pak ya, korelasi antara USD dengan euro ya. Nah, kan kita tahu ya Pak, di antara penguatan dolar Amerika, itu kan Pak biasanya berkorelasi negatif ya Pak dengan harga komoditi dunia ya, kayak gitu kan. Ya. Nah, di sisi lain ya Pak Lukman, kalau harga di sisi lain, belakangan ini kan harga emas itu justru mengalami kenaikan pula Pak. Kayak gitu, di tengah penguatan dolar. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di sini Pak Lukman? Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau dalam hubungan tradisional, karena perdagangan emas itu kan kita simbolkan sebagai XAU USD misalnya. Artinya ketika salah satu melemah, maka pihak lain akan menguat. Jadi kalau misalnya dolarnya naik atau menguat, maka emas akan melemah. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini adalah hubungan yang lazim. Nah, sayangnya adalah terjadi hubungan yang tidak lazim. Jadi ada anomali condition di mana baik dolar Amerika Serikat dan emas bergerak sama-sama menguat. Nah, ini karena masing-masing pihak menunjukkan posisinya sebagai safe haven, sebagai aset lindung nilai. Sebagaimana kita ketahui bahwa dolar Amerika Serikat itu juga merupakan mata uang safe haven. Nah, sementara emas itu juga merupakan aset safe haven yang memiliki fungsi untuk hedging. Jadi ketika inflasi tinggi, maka emas pun juga akan menjadi pilihan bagi pelaku pasar untuk melindungi asetnya. Nah, artinya bahwa ketika mereka dihadapkan pada pilihan apakah mereka akan memilih dolar Amerika Serikat ataupun memilih emas untuk menentukan safe haven mana yang akan menjadi pilihan investor pada akhirnya. Mereka akan mencoba untuk melihat kepada kondisi real dalam jangka panjangnya misalnya seperti apa gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa emas memiliki keunggulan dari kondisi yang uncertain. Nah, ini yang membuat bahwa emas mampu bertahan meskipun dolar mengalami kenaikan level indeksnya bahkan sampai menyentuh level 95. Ini sesuatu yang sangat tinggi sekali dan emas sendiri cukup bisa bertahan di atas harga psikologisnya di 1.800
ini adalah sesuatu yang bisa menjadi pertimbangan bahwa pelaku pasar pun tidak cukup confidence dengan penguatan dolar ini dan mereka lebih nyaman berlindung kepada emas. Nah, ini melihat bahwa peluang dalam jangka pendek ataupun menengah, emas masih menjadi tumpuan sebagian besar pelaku pasar. Oke, oke, oke. Eh, tapi nih, jelas ya Pak, sinyal glory ya Pak Lukman? Sangat jelas sekali di Jelas sini. ya, jelas. Oke, oke. Nah, Pak Lukman, tapi apakah ini berarti Pak, kalau harga emas ini masih bisa berpeluang naik nggak sih Pak Lukman ke depannya? Terus kemungkinan, kalaupun misalnya di berpeluang naik, seberapa besar sih Pak kemungkinan harga kenaikannya Pak Lukman? Ya, saya mengamini oleh sejumlah pandangan ya bahwa harga emas itu bisa berpeluang naik kembali lagi setidaknya 1.900 di akhir tahun ini, ya. Bahkan mungkin di tahun depan bisa kembali lagi di atas 2.000 dolar per troy ounce. Nah, artinya bahwa kita melihat tekanan inflasi dan sejumlah masalah ekonomi global ini akan menjadi daya tarik bagi investor untuk kembali lagi memburu emas. Mereka melihat bahwasanya pertumbuhan ekonomi dunia yang terjadi pasca pandemi ini juga masih rentan satu sisi, sehingga mereka melihat bahwa lebih baik mengamankan posisi mereka kepada emas. Nah, makanya saya melihat bahwa dari posisi hari ini misalnya di 1850 atau 1860, saya melihat dalam pekan ini saja ada peluang untuk kenaikan harga emas lebih lanjut. Ya. Walaupun ada potensi koreksi, mungkin yang bersumber dari sejumlah pernyataan para pejabat tinggi Bank Sentral Amerika Serikat, minggu ini mereka banyak sekali akan memberikan komentar dan pasar meyakini sebagian besar akan bersikap dovish mengenai rencana pengurangan taperingnya. Ini tentu akan menjadi sentimen negatif terhadap emas, mestinya. Oke. Namun kalau melihat bahwasannya ada kekhawatiran juga di satu sisi lain mengenai inflasi, terus kemudian mengenai aksi ambil untung yang bisa terjadi di market ketika harga sudah membumbung cukup tinggi untuk saham-saham di sektor teknologi dan sebagainya, di mana ada peluang terjadinya price aversion, maka emas akan memiliki peluang untuk kembali lagi ke 1.900 cukup besar sekali. Oke, oke, oke. Berarti untuk saat ini harga emas masih berpeluang naik ya Pak ya, berarti ya? Ya, saya prefer untuk posisi buy pun saya nggak ada masalah di harga emas saat ini. Oke, oke. Nah, Pak Lukman, untuk sentimen pasar minggu ini nih Pak, gimana nih Pak untuk sentimen pasar minggu ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa sejumlah fundamental yang perlu mendapatkan perhatian pasar itu di antara yang pasti adalah sejumlah pernyataan dari para pejabat tinggi Bank Sentral Amerika Serikat, di mana kita bisa melihat kira-kira apa sih yang akan menjadi kebijakan mereka, dan yang paling khusus adalah kira-kira kapan mereka akan menaikkan suku bunga. Ini menjadi sesuatu yang paling dinanti oleh pelaku pasar, karena keputusan mereka untuk menaikkan suku bunga akan menjadi sebuah babak baru dalam kebijakan moneter Amerika Serikat yang tentu akan berdampak secara global. Kemudian data ekonomi lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka retail Amerika Serikat. Nah, ini akan sekali lagi mengkonfirmasi mengenai bagaimana kesehatan Amerika Serikat. Apakah benar indeks sentimen konsumen yang jatuh seperti kemarin itu sudah dikatakan, itu memberikan pukulan terhadap sektor retail Amerika Serikat. Kita harus melihat apabila sektor retail Amerika Serikat ini memang mengalami penurunan, maka ini sepertinya akan mengkonfirmasi bahwa laju kenaikan inflasi Amerika Serikat berdampak negatif terhadap sentimen konsumen dan penjualan retail Amerika Serikat. Artinya bahwa daya beli rakyat Amerika Serikat mengalami penurunan. Banyak orang yang tidak mampu untuk membeli kebutuhan hidup mereka. Nah, ini walaupun ada juga nanti data ekonomi secara mungkin menengah dari Cina, dari
Inggris, yang itu bisa menjadi perhatian. Oke, oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kali Pak Lukman ya. Mungkin Pak Lukman bisa nih kasih rekomendasi nih ke sobat-sobat trader GK Invest Pak Lukman. Ya. Untuk jangka minggu ini Pak, mungkin transaksi apa nih Pak yang menarik dalam minggu ini Pak? Untuk transaksi, saya melihat ada potensi kenaikan di sejumlah dolar, mungkin akan mengalami potensi kenaikan sehingga kita bisa sell untuk euro dan pound sterling. Kemudian untuk harga emas juga ada potensi rebound atau kenaikan lebih tinggi yang mungkin akan diikuti oleh kenaikan Aussie dan Kiwi, ya. Luni. Ya, Aussie Oke. dan Luni punya peluang untuk naik. Nah, untuk posisi lebih detailnya mungkin ya kita memang harus melihat secara teknikal pada angka berapa, tetapi secara garis besar posisi beli masih memungkinkan pada sejumlah produk tersebut, di mana kita melihat bahwa dolar akan menjadi pemain utama dalam perdagangan minggu yang akan datang. Oke, oke. Mungkin sobat trader bisa jadikan ini ya referensi ya untuk transaksi Ya, minggu ini dari Pak Lukman tadi ya, kayak gitu. Mungkin jadi demikian kali mungkin Pak Lukmi, selalu pantau, Pak Lukmi, ya, Pak jadi selalu Lukman. pantau IG-nya GK Invest ya, untuk melihat Oke, update datanya dan sebagainya. ya jangan lupa ya teman-teman sobat trader di follow juga tuh Instagramnya Pak Lukman. Mungkin pembicaraan kita sampai di sini kali Pak Lukman ya, kayak gitu. Ya, Dan semoga informasi ini berguna buat trader GK Invest supaya cuannya makin banyak, profitnya makin banyak, kayak gitu. Kita akan lanjut pasti. untuk market talk. Oke, kita lanjut market talk Sampai kita ketemu. Jumat ini. Sampai ketemu, salam profit. Jangan lupa like dan subscribe juga ya untuk Iya. Instagram dan YouTube kita GK Invest. Saya Gloria, sampai jumpa.